Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Fa in ta'adzara akhduhu, maka jika udzur berhalangan, terhalang mengambilnya harta, ketika muhil telah memindahkan hutang daripada muhtal kepada muhal alaih, yang tadinya muhtal nagih hutang ke muhil, sekarang dipindahkan kepada muhal alaih. Ketika muhtal minta uang tersebut, ternyata tak bisa diambil, bifalasin dengan sebab bangkrut, au juhdin atau diingkari, wah juhdin wa halafin, diingkari dan bersumpah. Jadi huruf ataf au itu pemisah kasus falas au, tapi juhdin wa halfin mengingkari ada hutang dan dia bersumpah tidak berhutang. Itu paket, satu paket, karena dia mutlak jamak. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya, sumpah atau mengingkari dan seumpama keduanya falas atau mengingkari dan sumpah. Contoh, mautin meninggal, lam yarji alal muhili, niscaya tidak boleh meminta kembali ia si muhtal atas si muhil. Kama law akhadha 'iwadan 'anid daini, sebagaimana kalau telah mengambil ia si muhil, sebagaimana jikalau telah mengambil ia si muhtal akan ganti dari hutang. Wa talifa fi yadi, dan hilang ia pengganti di tangannya si muhtal. Jadi dengan kita menerima hutang kita dipindahkan kawan ke kawan lain, kalau kita tidak bisa mengambil uang dari kawan tersebut, maka hukumnya sama dengan kita telah mengambil ganti daripada kawan itu, tapi sampai di tangan kita hilang. Tentunya kita tidak boleh minta ganti lain. Walau kana muflisan indal hiwala wa jahilahul muhtalu fala ruju'a lahu, maka jikalau ada ia si muhal alaih itu sudah muflis, sudah menjadi orang bangkrut ketika hiwalah terjadi. Mungkin salah satu penyebabnya si muhil melakukan hiwalah karena itu mungkin, dan tidak mengetahui akannya kebangkrutan oleh si muhtal, maka tidak ada hak minta kembali, tidak ada hak rujuk baginya muhtal. Perbandingannya, kamanistara syai'an, seperti seseorang yang membeli ia akan sesuatu, wa maghbunun fihi, yang dianya seseorang itu dirugikan padanya sesuatu. Kita kebeli barang harganya 400.000, setelahnya kita tahu di tempat lain harganya cuma 250.000. Gara-gara tahu di tempat lain murah, kita tidak
bisa kembalikan barang yang kebeli mahal. Nah, dengan syarat tentunya bukan dalam khiyar majlis. Dalam khiyar majlis masih boleh. Nah, kalau belanja online khiyar majlisnya itu belum dikirim. Nah, tapi kalau sudah dikirim nggak boleh. Wakilah menurut pendapat yang kedua, lahur ruju'u, boleh baginya si muhtal oleh rujuk menarik diri daripada akad hiwalah in syarata yasarahu, jika mensyaratkan ia muhtal akan kayanya muhal alaih. Kata teman ke kita, uang kamu ke saya ambil sama fulan. Kita katakan saya mau kalau dia mampu bayar. Nah, kalau kita syaratkan begitu ternyata dia nggak mampu, boleh kita batalkan karena kita telah mensyaratkannya ketika akad. La khilaf syarti, tidak sebalik syarat. Nah, tidak sebalik syarat, artinya tidak boleh rujuk kalau bertentangan dengan syarat. Wal awwalu yaqulu, pendapat pertama berkata hadza syartu ghairu muhtabar. Nah, sehingga pendapat pertama mengatakan tidak boleh rujuk mutlak. Tahu nggak tahu tetap nggak boleh rujuk. Kenapa tidak boleh rujuk? Apa pandangan pendapat pertama? Ini syarat tidak muktabar. Walaupun kamu katakan saya terima hiwalanya kalau dia kaya, kalau dia mampu bayar hutang, kalau dia nggak bangkrut, walaupun syarat itu kamu katakan dalam akad, syarat itu tidak diperhitungkan. Wa huwa muqassir, dan dianya si muhtal itu orang yang ceroboh, bitarkil bahti, bitarkil fahsi. Nah, dengan meninggalkan meneliti, itu sama maknanya dengan bahti. Titik. Walau ahalal mustari al-bai'a bis-saman, jikalau menghiwalah oleh pembeli, akan siapa dia hiwalah? Akan penjual. Siapa muhil? Pembeli. Siapa muhal alaih? Siapa muhal alaih? Pembeli, penjual. Jikalau menghiwalah oleh mustari, pembeli, jadi muhil. Siapa yang dia hiwalah? Si penjual. Si penjual jadi apa di sini? Muhtar. Bisamani, dengan harga. Paraddal mabi'a bi'aibin, lalu mengembalikan ia pembeli akan mabi' dengan sebab aib. Batalat fil azhari, nisya batal ia hiwalah menurut pendapat azhar. Kenapa batal hiwalah? Lirtifa'is samani bimfisakhil bai'i, karena terangkat harga dengan terpasahnya jual beli. Basani menurut pendapat yang kedua, la ya betulu, ya betulu atau tabetulu, tabe. Dalam hadis juga. Menurut pendapat yang kedua, la tabetulu, betul tabetulu, tidak batal ia hiwalah karena fa'ilnya kepada hiwalah. Darul Kutub ya betulu.
Kamastubdila anis saman kamastabdala anis saman sauban, sebagaimana minta ganti ia seseorang dari harga yang tadi berupa rupiah, sauban akan pakaian. Fa innahu la yabtulu bi raddil mabi', sesungguhnya istibdal saman itu tidak batal dengan sebab mengembalikan mabi'. Jadi pendapat kedua, hiwala tetap lanjut. Pendapat kedua membandingkan masalah ini dengan masalah si penjual yang tadi kesepakatan harga rupiah misalnya 300.000, kemudian si penjual minta ganti, jangan kasih uang 300.000, kasih saja saya 1 buah sendal, istibdal kepada pakaian, atau kasih saya baju gamis. Nah, ketika mabi' dikembalikan, istibdal itu tetap jalan. Nah, tetap si pembeli akan menggantikan, akan memberikan pakaian kepada si bai'. Nah, tidak batal istibdal itu biraddil mabi'. Wa yarji'u bimisli saman, dan dia akan meminta kembali dengan misil saman. Kain tetap dibayar, dikasih. Nah, dan dia nanti minta kembali dengan misil sama, sesuatu yang sama dengan sama, semisil sama kalau barangnya misli. Wasaun fil khilafi karena raddul mabi' ba'da qabdihi aw qablahu, sama saja dalam masalah khilaf tersebut. Menurut pendapat pertama batal hiwala, menurut pendapat yang kedua tidak batal. Itu sama saja karena raddul mabi', terjadilah raddul mabi', terjadilah pengembalian barang setelah dikobat atau sebelum dikobat. Mabi' sudah dikobat, ternyata aib, dikembalikan. Mabi' belum dikobat, sedang mau dikobat, akan dikobat. Nah, akan dikobat nampak aibnya, lalu dikembalikan. Mau dikembalikan ba'dal kobat atau qoblal kobat, hukumnya sama. Wa ba'da qabdil muhtali saman am qablahu, sama juga, terjadi pengembalian barang itu setelah dikobat oleh muhtal akan harga atau sebelum dikobat. Kalau sudah dikobat, berarti muhtal harus kembalikan uang itu kepada si muhal alaih. Nah, kalau belum dikobat, ya sudah, nggak usah dilanjutin. Wakilah menurut pendapat yang kedua, in kana raddu qabla qabdil mabi'i, jika adalah pengembalian, maksud adalah itu terjadi, jika terjadilah pengembalian sebelum qobat mabi', nisab batal ia iwalah qat'an. Wakilah menurut pendapat yang ketiga, in kana ba'da qabdil muhtadi lam tabtul qat'an, jika terjadi ia ke pengembalian mabi' setelah dikobat oleh muhtal. Apa yang dikobat oleh muhtal? Setelah dikobat oleh muhtal, apa yang dikobatnya? Sama, hutang dari si muhal alaih, niscaya tidak batal ia iwalah qat'an. Jadi ada 3 pendapat. Atau ahalal
bai'u alal mustari bithaman, menghiwalah oleh penjual terhadap pembeli dengan harga. Siapa muhil? Penjual menjadi muhil. Siapa menjadi muhtal? Muhtal orang lain. Nah, bai' sebagai muhal alaih. Jadi bai' datang ke kedai, dia ambil sebuah barang, total pembelanjaan 100.000. Nah, lalu si bai' katakan besok saya bayar. Maaf, si Mustari datang ke kedai, beli barang harga 100.000, kata Mustari besok saya bayar. Bon dulu bon. Nah, setelah bon, kemudian si pembeli ini punya hutang ke pihak ketiga. Kata dia kepada pihak ketiga, ambil uang kamu, hutang saya 100.000 ke kamu, kepada si pelanggan saya yang dia janji bayar hari ini. Nah, tentu syaratnya sudah jelas kan? Nilai belanja dengan nilai hutang sama. Kemudian sudah sama-sama jatuh tempo. Nah, atau mahiwalah oleh si bai' kepada mustari dengan saman. Fawajada raddu lil bi'aibin, wujida wajada boleh, maka terjadilah pengembalian bagi mabi dengan sebab aib. Niscaya tidak batal ia hiwalah di atas pendapat mazhab. Wa tariqus tsani, bermula tarik kedua, tardul qaulain, memaparkan, mendatangkan dua kaul di atas. Pendapat yang kuat batal, pendapat yang kedua tidak batal. Ini menurut tarik tsani. Wa farqal awalu, membedakan oleh tarik pertama. Kenapa ketika yang menjadi muhil itu mustari bisa kamu katakan batal? Karena raddul mabih. Kenapa ketika bai' yang melakukan muhil hiwalah tidak batal? Apa bedanya? Membedakan oleh pendapat pertama, bi ta'alluqil haqqi huna bi tsalitsin, dengan sebab sangkut paut hak di sini dan pihak ketiga. Di sini yang berhak itu, yang nuntut itu pihak ketiga. Nah, sementara yang di atas yang menuntut hak, nah, yang pemilik hak bukan pihak ketiga, tapi penjual. Nah, penjual. Wasaun alaihi qabdul muhtal mala amla, bersamaan wasaun sama saja, alaihi di atasnya itu mengqabat muhtal akan harta sudah diambil oleh si muhtal pihak ketiga ataupun belum. Fa in kana qabadahu, maka jika ada ia si muhtal itu telah mengqabat akannya harta, niscaya minta kembali oleh pembeli kepada bai'. Nah, kata pembeli, kawan kamu telah ngambil uang saya 100.000 itu, tapi saat sekarang barang saya kembalikan karena cacat. Jadi uang 100.000 sama mana? Jadi rojaannya ke si bai'. Wa illa, jika tidak, belum dikobat oleh si muhtal, si pembeli belum menyerahkan uang 100.000 kepada pihak ketiga. Pertanyaannya,
Fahal lahu ruju'u alaihi fil hal? Apakah boleh bagi pembeli rujuk kepada penjual pada saat itu juga? Apakah boleh bagi pembeli oleh rujuk alaihi atas penjual pada saat itu juga? Ketika penjual datang ke toko, ini barang kamu saya kembaliin. Mana uang 100.000 saya kembaliin? Nah, kata penjual barang, kamu kan belum kasih uang 100.000 ke saya. Kata kamu kan dikasih ke pihak ketiga. Emang pihak ketiga udah ngambil? Belum dia ngambil. Dia belum ngambil. Nah, ketika dia belum ngambil, kan hukum kita kan nggak batal. Dia akan ngambil satu saat nanti. Tapi ketika belum ngambil, bolehkah si pembeli langsung ngambil saat itu juga atau tidak boleh? Aw la yarji'u ila ba'dal qabdi, atau dia tidak bisa meminta kembali kecuali setelah dikobat. Kobat siapa maksudnya? Kobat? Kecuali setelah kobat apa? Kobat barang sudah dikobat, sudah dikembaliin. Kobat? Hah? Aula yarji'u, atau dia tidak boleh minta kembali kecuali setelah kobat. Kobat muhtal terhadap harga barang, kobat pihak ketiga terhadap harga penjualan. Wajhani, dua pendapat. As-sahuma as-sani, menurut pendapat yang asal dari keduanya, yang kedua. Yang asal dari dua wajah itu pendapat kedua. Dia tidak boleh minta ganti rugi kepada pembeli sebelum si muhtal ngambil uang dari dia, sebelum dia serahkan hutang si pembeli, hutang penjual kepada pihak ketiga. Jelas ya? Jelas kan nggak praktek dulu ya. Kalau dalam kekeluargaan di kampung saya rasa sering hal-hal ini terjadi. Titik. Walau ba'a abdan, jikalau menjual ia seorang akan budak, wa ahala bi thamanihi, mahiwalah ia seseorang dengan harganya budak. Kepada siapa dihiwalah? Kepada mustari. Siapa yang menghiwalah? Siapa yang menghiwalah? Penjual. Siapa menjadi muhtal? Ahala bisamanihi alal mustari. Dia ketiga. Dan menghiwalah ia penjual dengan harganya budak di atas mustari pembeli. Semattafaqa mutabayyani, kemudian sepakat dua orang yang melakukan jual beli. Kemudian sepakat dua orang melakukan jual beli, dan juga sepakat si muhtal pihak ketiga ala hurriyati, atas status merdekanya budak. Kata budak yang dijual itu, saya orang merdeka. Kata saya, betul kamu orang merdeka. Kata pembeli, saya tahu juga kamu orang merdeka. Muhtal juga bilang kamu orang merdeka. Ketiga-tiga sepakat, ini betul orang merdeka.
itu perbuatan gila namanya. Nggak tahu tuh orang mereka dijual. Au sabatat bibayinatin, atau resmi ia status kemerdekaan dengan ada saksi. Saksi yang bagaimana? Tashhadu hisbatan, yang memberikan kesaksian ia saksi secara tidak diduga. Hisbah, tiba-tiba, yang dikatakan saksi terbaik. Sebaik-baik saksi adalah yang memberikan kesaksian tidak diminta. Nah, tashhadu hisbatan au yuqimuhal abdu, atau menegakkan akannya saksi oleh budak. Budak dulu cari-cari siapa jadi saksi seorang merdeka. Sekarang sudah dituduh jadi budak. Batalatil hilawat hawalatu, nisabatalah akad hiwalah karena batal jual beli. Fayaruddul muhtalu ma akhadhahu alal mustari, maka mengembalikan oleh si muhtal akan sesuatu yang telah ia ambil akannya kepada pembeli. Wa yabqa haqqu kamakan, kekallah haknya si muhtal sebagaimana sedia kala, yaitu terhadap si penjual. Nah, ini hukum seperti ini kalau ketiga-tiganya sepakat bahasanya yang diperjualbelikan adalah orang merdeka. Wa in kadzdzabahum al-muhtalu fil hurriyah, jika mendustakan, artinya tidak membenarkan akan keduanya penjual pembeli oleh si muhtal pihak ketiga fil hurriyah, tentang status kemerdekaan si budak, wala bayyinata biha, dan tidak ada saksi dengannya kemerdekaan, saksi tidak ada. Si penjual mengatakan ini orang merdeka, si pembeli juga mengatakan ini orang merdeka. Justru muhtal mengatakan tidak, saya nggak mau bilang ke orang merdeka karena uang saya sudah dibayar. Nah, bertahan dia mengatakan tidak, ini budak. Karena dengan mengatakan dia budak, hutangnya terlunasi. Kalau dia katakan merdeka, dia wajib kembalikan uang yang sudah dibayar. Ini kan bilang tidak. Nah, bagaimana penyelesaian hukumnya? Halafahu, niscaya menyuruh bersumpah. Halafahu tasdik, halafahu, niscaya menyuruh bersumpah keduanya penjual pembeli akannya si muhtal pihak ketiga atas menafikan ketidaktahuan dengannya status kemerdekaan budak. Summa ba'da halfihi, kemudian setelah bersumpahnya si pihak ketiga, setelah bersumpahnya si muhtal, ya khuzul mala minal mustari, dia boleh mengambil, dia akan mengambil harta dari pembeli. Dia mengambil harta dari pembeli. Nah, saya sudah bersumpah ini adalah budak, berarti jual belinya sah. Mana uang yang harusnya kamu serahkan ke Baik? Tadi Baik sudah suruh saya nagih ke kamu, ambil dari kamu sebagai pembayaran hutang. Karena dia sudah bersumpah, dia boleh ngambil. Nah, berarti pihak ketiga sudah bebas. Uangnya sudah dia terima, piutangnya sudah diambil. Yang berutang siapa? Pembeli, penjual. Yang punya hutang pertama penjual, yang bayar hutang pembeli. Nah, hal yarji'ul mustari alal ba'i al muhil,
apakah boleh minta ganti rugi? Apakah boleh minta kembali sebagai ganti rugi oleh pembeli terhadap baik yang statusnya tadi muhil dengan alasan li'annahu qadha dainahu bi'idnih, karena sesungguhnya pembeli itu telah melunasi, ya pembeli akan hutangnya baik dengan izin baik, ataukah dia tidak boleh minta kembali? Li'annahu yaqul, karena sesungguhnya pembeli itu berkata zalamanil muhtar, telah menzalimi akan aku oleh si muhtar dengan sesuatu yang telah ia ambil akannya. Nah, apakah dia tidak boleh ngambil dengan alasan telah menzalimi akan aku oleh muhtar dengan sesuatu yang diambil akannya? Karena yang menzalimi dia bukan penjual, yang menzalimi dia pihak ketiga. Wal mazlumu la yutalibu ghaira zalimi, padahal orang yang dizalimi itu tidak boleh menuntut selain orang yang menzaliminya. Datanglah mustari kepada baik, mana ganti uang saya? Saya kan sudah bayarkan hutang kamu tuh sama pihak ketiga. Kata si baik, kita kan dah sepakat jual beli nggak sah. Kalau sepakat jual beli nggak sah, berarti nggak ada harga kan? Nah, nggak ada harga. Siapa yang maksa kamu ambil uang? Kan dia. Kenapa saya diminta? Kan dia yang ngasih kamu. Minta dia lagi. Jadi pendapat pertama atau kedua? Berkata Imam Baghawi dengan pendapat kedua. Nah, berarti si baik telah mendapatkan keuntungan pada saat itu. Mustari nagih kemana? Nagih ke muhtar. Kalau memang saya kamu tagih, kenapa kamu kasih kemarin? Akhirnya mustari rugi begitu saja. Itu kata Imam Baghawi. Wa Syekh Abu Hamid, berkata Syekh Abu Hamid Imam Ghazali, berkata Ibnu Kajji dan Abu Ali dengan pendapat pertama, masa ia pembeli rugi itu saja. Dan dia pendapat Azhar di dalam kitab Syarah Saghir. Wa ala hadza, berdasarkan pendapat ini, jadi dia boleh minta ganti rugi kepada pembeli karena dia menjadi biangnya. Hal lahu rujumu qabla dafi ilal muhtar, apakah boleh bagi pembeli minta kembali kepada penjual sebelum menyerahkan uang kepada muhtar? Ternyata muhtarnya belum lagi, muhtarnya belum ngambil uang dari pihak pembeli. Apakah pembeli sudah boleh minta uang kepada si penjual di saat dia kembalikan budak? Fihi wajhani sabiqani, dalam masalah ini ada dua wajah yang telah terdahulu kedua-duanya. As-sahuma, mana as-sah? Tidak boleh. Nah, nggak boleh minta kembali. Kalau sudah kamu kasih ke muhtar baru minta kembali. Nah, kalau muhtarnya nanti nggak jadi, nah kamu justru yang untung. Titik. Walau qala al-mustahiq alih lil mustahiq, jikalau berkata si mustahiq alih, apa arti mustahiq alih? Yang punya hutang atau yang berhutang? Mustahiq alih, yang punya hutang. Bagi siapa dia berkata? Bagi mustahiq.
Apa kata mustahik alaih kepada mustahik? Wakaltuka li taqbidali, aku wakilkan kamu supaya kamu qobat untuk aku. Berkata si mustahik, ahaltani, engkau telah menghiwalahkan aku. Au qalal awal, atau berkatalah yang pertama mustahik alaih, aradtu biqauli ahaltuka wikalah, aku maksud dengan kata-kataku aku palingkan kamu wikalah. Apa nama itu? Akad wikalah. Berkata mustahik, bal aradtal hiwala, akan tetapi kamu masukkan akad hiwala. Suddiqal mustahik alaih biyamini, niscaya dibenarkan mustahik alaih dengan sumpahnya, li'annahu a'rafu biqasdi, karena dia lebih tahu dengan maksudnya. Wal aslu baqaul haqqain, hukum asal kekal dua hak. Tasawurnya begini. Allah, ribetnya cerita muter-muter gitu saja. Nah, coba Ihsan buat contoh. Nah, buat contoh bertiga. Hampir ada uang. Ada uang. Di mobil. Dia mencuri orang tuh. Oke, Ihsan, nih, anggap ini uang lah. Itu ambil, utang biar. Iya, utang 100.000, utang 100. Mana sekarang utang 100? Bisi-bisi. Bukan utang benaran nih kalau bisi-bisi. Utang benarannya kalau bisi-bisi. Utang di sana itu. Kalau satu. Nah. Utang apa? Itu tadi. Iya. Hampir utang di 100.000. Siapa muhir? Kalau mau dibawa muhir? Supir? Supir. Coba biar antum bawa muhir. Antum sebagai muhir. Antum muhir. Ngomong sama siapa? Kok ngomong sama aku? Muhtal. Siapa Muhtal? Oke, coba bilang.
Yang terlalu formal. Pakai bahasa antum saja. Sana, itu sana. Ya pinjam ada bu. Ada pinjam utang. Ya tangan ada bu. Jadi tangan tak minta saya kabur. nah, biasa. Sama Safir tuh dulu ada. Nah, sekarang masuk dalam kasus ini, mustahik alaih siapa? Ini yang bertengkar di sini siapa ini? Mustahik alaih sama mustahik, siapa mustahik alaih? Mustahik alaih itu mustahik yang berhak. Safir, saya Safir itu mustahik alaih, Ihsan mustahik. Datanglah Safir sama Ihsan. Kamar ini 1.000 tadi, 1.000 tadi yang dikasih Abu. Kata Ihsan, kenapa minta lagi? Kata Safir, saya cuman ngakilin kamu ngambil utang saya sama dia. Nah, kalau wakilin berarti uangnya kasih saya dulu, nanti saya kasih ke kamu. Itu kan wakil. Kata Ihsan, kamu hiwalakan saya bukan wakil. Kalau hiwala langsung jadi milik Ihsan. Kalau wakil harus serahkan ke Safir dulu. Kalau serahkan ke Safir dulu, bisa saja dia cicil 50 diambil ke pulau dia. Bisa saja terjadi begitu. Sekarang uang satu sudah ada di tangan Ihsan. Dia katakan tadi kan hiwalah. Kata Safir tidak, tadi wikalah. Lalu kata Ihsan, kata Safir, aratu biqauli ahaltuka wikalah. Memang saya bilang bahasa hiwalah, tapi tujuan hati saya tuh wikalah sebetulnya. Kata Ihsan, enggak, itu hiwalah, lafaznya hiwalah, tujuan hati juga hiwalah. Gara-gara kasus itu dibawa pula ke pengadilan. Nah, saksi kan nggak ada. Walaupun ada saksi, kan bisa saja dikatakan aratu biqauli ahaltuka wikalah. Redaksi saya hiwalah, tapi hakikatnya adalah wikalah. Siapa yang benar di pengadilan? Mustahik alaih. Safir yang mana? Disuruh dia bersumpah, wallahi, demi Allah, maksud saya Ihsan ngambil uang sama Abu Bakar adalah wikalah, bukan hiwalah. Kalau saya bohong dalam sumpah saya bersedia dikutuk Allah. Begitu. Nah, ketika itu dia terimalah uang dari Ihsan 100.000. Kata Ihsan, mana uang saya, hutang? Kata Safir, wa in kana dzu usratin wa naziratun ila maisar. Ini 100.000 ini bayar hutang ke sini lagi nih. Nah, menang dia di pengadilan. Kenapa dia memenangkan pengadilan? Karena dia yang lebih tahu dengan tujuannya. Itu satu. Yang kedua, al aslu baqaul haqqain, hukum asal kekal dua hak. Hak siapa? Hak Safir kepada Abu, hak Ihsan kepada Safir. Kedua-duanya sama-sama kekal sebagaimana sedia kala. Wa fi surati tsaniyah wajhun. Pada surah nomor 2 ada wajah. Mana surah nomor 2? Mana surah nomor 2? Wa qala al-mustahiq wa qala al-awwalu aradtu bi qawli ahatuka wikala. Nah, itu surah nomor 2. Kan ada 2 surah tadi. Law qala al-mustahiq wa qaltuka li taqbidoli wa qala al-mustahiq ahatani. Satu, au qala al-awwalu aradtu bi qawli ahatuka wikala, qala al-mustahiq bal aradtal hiwala.
Nah, pada surah nomor 2 ada satu wajah dengan membenarkan mustahik dengan sumpahnya mustahik li syahadati lafzil hiwalah, karena ada kesaksian lafaz hiwalah. Lafaz hiwalah itu semuanya disepakati oleh mustahik alaih dan mustahik. Mustahik mengatakan betul dia menggunakan lafaz hiwalah, tapi tujuannya wikalah. Berarti lafaz hiwalah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Wa mahallun idal khilaf, apa? Nah, ini kembali lagi. Wa mahallul khilafi idza qala, bermula wadah khilaf, tempat terjadi khilaf yang tadi apabila berkata ya seseorang, ahaltuka bimi'atin masalan al-amri, aku hiwalahkan kamu dengan 100 sebagai contoh atas si amal. Perkataan siapa? Siapa? Muhil. Fa'in qala bil mi'ah allati laka alayya ala amri, maka jika dia berkata bil mi'atil lati laka alayya, aku hiwalahkan kamu dengan 100 yang dianya 100 hak kamu ke aku atas si Amar, fal musaddaku al mustahiq qat'an, maka yang dibenarkan adalah orang berhak, sepakat ulama. Jadi yang ada pendapat dibenarkan mustahik alaih itu kalau redaksi yang dipakai oleh Safir tadi, ahaltuka bima'ah, aku hiwalahkan kamu dengan 100.000 kepada Abu Bakar. Nah, di sini baru khilaf. Tapi kalau Safir bilang bil mi'atil lati laka aliyya, aku hiwalahkan kamu dengan 100 yang menjadi hak kamu ke atas aku kepada Abu Bakar, maka yang dibenarkan ihsan qat'an. Kenapa? Lianna hadza la yahtamilu illa haqiqatal hiwalah, karena redaksi ini itu tidak punya kemungkinan kecuali hakikat hiwalah, karena bahasanya mi'atil lati laka alayya. Wa idza halafal mustahiq alaih fi suratain, apabila bersumpah oleh mustahiq alaih pada dua kejadian di atas, kan tadi bahasanya suddiqal mustahiq biyamini, ternyata mustahiq alaih mau bersumpah, inda fa'atil hiwalah, niscaya tertolaklah hiwalah, hiwalahnya tertolak. Wa bi inkaril akhar wikala in azala, dengan sebab mengingkari oleh yang lain akan wikalah, niscaya dia terpecah. Siapa yang mengingkari wikalah? Dalam contoh kita, dengan sebab mengingkari oleh yang lain. Siapa tadi yang mengingkari wikalah? Ihsan. Safir bilang, saya wakilkan kamu ngambil uang itu. Kata Ihsan, tidak, kamu menghiwalahkan. Nah, dengan sebab mengingkari wikalah oleh yang lain, yaitu si muhtal, terpecat ia muhtal, laisa lahu qabdun, maka tidak ada hak baginya muhtal untuk mengqabad. Wa in kana qabidal mala qabla al-halfi, jika ada yang muhtal itu telah menerima ia akan harta sebelum bersumpah, bari ad-dafi' lahu, niscaya terbebaslah
orang yang menyerahkan baginya si muhtal, yaitu Abu Bakar. Li'annahu wakilun, karena sesungguhnya muhtal itu wakil atau muhtal. Nah, karena sesungguhnya dia itu wakil, karena Safir bilang dia wakil, atau karena sesungguhnya dia adalah muhtal, karena Ihsan membilang dirinya adalah muhtal. Jadi status Ihsan nerima uang dari Abu Bakar itu sah, dan Abu Bakar nggak ada tanggung jawab lagi. Kenapa? Karena Ihsan statusnya dua. Menurut Safir dia statusnya wakil, menurut Ihsan jadi menyerahkan uang kepada wakil atau muhtal menyebabkan si muhal alaih terbebas. Wa wajaba taslimu lil halfi, dan wajib menyerahkannya harta karena bersumpah, dan wajib menyerahkannya harta bagi orang yang bersumpah. Jadi Ihsan harus serahkan uang itu kepada halif Safir. Wa haqquhu alaihi baqin, dan haknya si muhtal terhadapnya orang bersumpah itu masih utuh. Nah, ini tuduhan terjadi kalau muhtal berhasil mengambil uang dari muhal alaih. Nah, kalau sekiranya muhtal gagal ngambil uang dari muhal alaih, apa kira-kira tuduhan yang akan terjadi? Kalau Ihsan gagal mendapatkan uang dari Abu Bakar, dikarenakan Abu Bakar bilang, siapa nggak ada utang sama saya, atau Abu Bakar mengingkarinya dan bersumpah. Kalau kita rujuk kepada bahasan itu, apa yang terjadi tadi? Boleh Ihsan rujuk ke Safir? Tidak boleh. Kira-kira untuk menyelamatkan Ihsan, untuk menyelamatkan haknya, apa yang harus dia tuduhkan? Ihsan untuk menyelamatkan haknya supaya Safir bertanggung jawab lagi dengan hutang itu, karena dia tahu hukum hiwalah. Ketika hiwalah sah dan muhal alaih tidak terima ada hutang, maka Ihsan tidak bisa rujuk kepada si muhil, berarti dia akan rugi sendiri. Apa yang harus dia lakukan supaya haknya tetap? Ihsan akan mengatakan saya sebagai wakil. Nah, begitu. Dia lagi yang nuduh dia sebagai wakil. Kenapa? Karena nggak dapat uang. Kalau dia bilang hiwalah, hilanglah uang 100.000-nya. Tapi bilang wakil, aman dia. Oke. Wa in qala al-mustahiq alaih, jika berkata si mustahiq alaih, ahaltuka, aku hiwalahkan kamu, kata Safir, karena tahu dia uang nggak dapat. Nah, kalau dibilang hiwalah kan bebas dia. Berkata Ihsan, wa qala al-mustahiq wakaltani, kamu wakilin saya. Nah, kamu mewakilkan saya ngambil uangmu ke pihak ketiga. Pihak ketiganya bilang nggak ada, jadi saya pulang dengan tang kosong. Jadi yang kamu bilang hiwalah, kamu bilang hiwalah, uang saya hilang. Saya hanya wakil. Siapa yang dibenarkan? Suddiqat tsani biyaminih, ini saya dibenarkan pihak kedua dan sumpahnya, yaitu mustahiq. Jadi Ihsan yang dibenarkan. Nah, li'anna asla baqa'u haqqi, karena hukum asal kekal haknya si mustahiq. Wa kaza, begitu juga yusaddaqu biyaminih, dibenarkan akan ia mustahiq dengan sumpahnya. Idza qala 'anil akhar,
apabila dia berkata untuk orang lain, innahu arada biqaulihi ahaltuka wikala, dia bermaksud dengan kata-katanya, aku palingkan kamu sebagai wikala. Wakila, menurut pendapat yang kedua, al-musaddaq al-akhar, yang dibenarkan adalah pihak mustahiq alaih, pihak yang lain, yaitu mustahiq alaih, karena alasan yang telah terdahulu, karena dia lebih tahu dengan maksudnya. Wa yazharu asarun nisa fil mas'alatain, nampaklah pengaruh pertengkaran, pada dua masalah tersebut pada saat iflasil muhal alaih, pada saat bangkrutnya muhal alaih. Tapi kalau muhal alaih gak bangkrut, pertengkaran gak bermakna, gak ada artinya. Tapi ketika muhal alaih bangkrut, baru nampak kesan pertengkaran itu. Wa idza halafal mustahiq, apabila bersumpah oleh mustahiq, ikut pendapat yang kedua, yang pertama tadi, siapa yang dibenarkan? As-sani, yaitu mustahiq. Apabila bersumpah oleh mustahiq pada dua masalah tersebut, tertolaklah hiwalah, wa yakhudhu haqqahu minal akhar, dan dia bisa mengambil haknya dari orang lain, yaitu mustahiq alaih. Wa yarji'u bil akhar alal muhal alaih, dan rujuk dengannya hak oleh yang lain kepada muhal alaih pada salah satu dua wajah yang memilih akannya pendapat oleh Ibnu Kaji. Nah, babud doman. Wa yazkuru ma'ahu kafalah, dan menyebutkan dia musannaf bersamaan dengan bab doman ini akan bab kafalah. Huwa, dianya doman adalah iltizamu ma fi zimmatil ghair minal mal, mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang ada ia dalam tanggung jawab orang lain dari harta. Itu mana doman. Ketika ada seseorang ditagih hutangnya oleh pihak lain, kita katakan biar saya yang nanggung hutang dia. Itu namanya doman. Iltizam, dia mewajibkan kepada dirinya. Apa yang dia wajibkan? Sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang lain dari harta. Wa yutahaqqaqu, atau yatahaqqaqu, terrealisasi ya akad doman dengan adanya domin, orang yang menanggung, kemudian matmunlah, orang yang ditanggung untuknya, orang yang hutangnya ditanggung, dan selain keduanya mimma sa'ti, dari hal-hal yang akan disebutkan nanti. Nah, jadi ada pihak, terjadi juga tiga pihak itu. Pihak domin, ini penyelamat, orang yang suka membantu. Pihak matmunlah, kemana matmunan? Nah, matmunan ini pihak penuntut, penagih hutang. Sekarang dibahas satu persatu. Syartud domin, syarat mubtada. Syartud domini ar-rusdu, syarat si domin, liyasihha domanuhu, supaya sah akad
akad domannya itu rusdu, rasyad. Orangnya rasyid, sifatnya rasyad. Apa itu rasdu? Wa huwa kama taqaddam. Dianya definisi rusdu sebagaimana telah terdahulu dalam bab hajar, yaitu salahuddin wal mal, bisa menjaga agama dan harta. Wala yujadu dzalik, tidak bisa ditemukan demikian sifat rusdu dengan tanpa ada baligh dan berakal. Berarti syaratnya adalah dominnya sudah baligh, dominnya berakal, dominnya bisa menjaga agamanya dan hartanya. Bukan mendomin pemabuk, bukan pendomin pembuat maksiat, bukan pendomin orang gila, bukan pendominnya masih anak-anak. Nah, wa ibaratul muharrari ayyakuna sahihal ibarah rasyidan. Bermula redaksi kitab Muharrar adalah sebagai berikut: ayyakuna, bahwa ada ya domin itu sah ibaratnya hal kadar rasyid, ibaratnya sah, ucapannya dinilai, itu maksud sah. Kalau dia jual beli, sah jual belinya. Kalau dia hibah, sah hibahnya. Kalau dia akad nikah, sah akadnya. Kalau dia mentalak, sah talaknya. Itu nama sah ibarat. Nah, orang gila sama anak-anak kan nggak sah talaknya, berarti ibaratnya tidak diperhitungkan. Orang gila kalau ucapin kata-kata murtad kan nggak jadi murtad dia, berarti redaksinya tidak sah, ucapannya tidak ada nilainya, tidak ada hukum yang sangkut paut. Itu mana sahihal ibarat. Kalau begitu, fala yasihu damanus sabi wal majnuni wal mumma alaihi wal mahjuri alaihi bisafah. Tidak salah domannya seorang sobi, doman seorang gila, doman seorang mumma alaihi orang ayan, doman si mahjur alaihi dengan sebab safah. Wa domanu mahjurin alaihi bi falasin kasyiraihi. Doman mahjur alaihi dengan sebab falas, dengan sebab bangkrut, itu sama dengan membelinya. Bukan membelinya, itu sama dengan akad jual beli yang dilakukan oleh mahjur falas. Sama dengan akad jual beli yang dilakukan oleh mahjur falas. Artinya dengan saman fi zimmah, harga pada zimmah. Nah, kalau mahjur alaih bil falas, membeli sesuatu dengan ain harta, jual belinya batal. Beli di uangnya batal itu. Tapi kalau dia membeli dengan zimmah, saya beli barang ini harga sekian, berutang dia beli, maka hukumnya sah. Nah, begitu juga kalau dia mendoman pakai uang, saya tanggung utang kamu dengan uang ini, batal domannya. Karena si mahjur alaih bil falas tidak boleh lagi mempergunakan harta kekayaannya. Tapi kalau dia mendoman dengan zimmah, nah itu hukumnya sah. Wasahihu sihatu kama taqaddama fi babihi. Menurut pendapat yang sahih, itu sahnya doman si muflis sebagaimana terdahulu ia pada babnya jual beli. Seulang, bermula pendapat yang sahih itu sahnya jual beli si muflis, sahnya membeli oleh si muflis sebagaimana terdahulu pada babnya muflis. Wa domanu abdin bi ghairi izni sayyidihi batilun fil asahi. Doman yang dilakukan oleh budak tanpa izin sayyidnya itu batal menurut pendapat ashab. Budak terlalu tinggi jiwanya, jiwa orang merdeka, nampak orang bertengkar tagih menagih hutang,
Apa kata budaknya? Biar saja hutang dia, nggak tahu dia budak. Maka hukumnya batal tanpa izin sayyid. Wa in kana ma'zunan lahu fit tijarah, walaupun ada ia budak itu dapat izin baginya untuk berdagang. Wasani yasihu, pendapat kedua sah-sah saja. Izla darara ala sayyidi, karena tidak akan memudaratkan terhadap sayyid padanya doman. Budak kalau doman hutang itu si sayyid tidak akan terganggu. Kenapa tidak terganggu? Wa yuttaba'u bihi ba'dal itski, ditagih akan ia budak dengannya doman setelah dia dimerdekakan. Nah, justru yang dirugikan siapa? Siapa yang dirugikan? Madmun'an. Oh, senang pula madmun'an. Kamu yang mau nanggung hutang dia? Ya, biasa nanggung. Apa kedua sah? Nah, dicarilah oleh si madmun'an, si domin ini. Setelah ketemu ternyata dia budak orang. Apa kata si budak? Tahukah kamu konsekuensi doman sama budak? Tagih hutangmu ke saya kalau saya sudah merdeka. Kayaknya saya nggak merdeka ini. Jadi apa efeknya bagi sayyid? Kan nggak ada efek. Budak itu nggak akan dijual gara-gara dia jadi doman hutang, tidak. Karena takluknya doman tidak kepada diri budak, kecuali kalau sudah merusak, itu takluknya ke diri dia akan dijual. Nah, tapi takluknya ke tanggung jawab dia. Tanggung jawabnya pun setelah merdeka, kan nggak ganggu sayyid, cuma bikin kacau dunia perdagangan. Nah, bikin kacau hubungan kemasyarakatan. Tapi aman. Si madmun'an kan boleh nuntut kepada domin, boleh nuntut kepada madmunlah. Jadi 3 kasusnya: domin, madmun'an, madmunlah. Domin yang nanggung hutang, madmunlah hutangnya ditanggung, madmun'an yang menagih hutang. Titik. Wa yasihu bi'idnihi, sah ia doman dengan izin sayyid. Fa in ayyana lil adai, kasbahu aw ghairahu kal mali alladhi fi yadil mahzun qadha minhu, sah ia doman dengan izin sayyid. Maka jika menentukan ia sayyid, fa in ayyana, jika menentukan ia sayyid, lil adai, untuk pembayaran. Kata sayyid kepada budaknya, wahai budakku, pergilah kamu ke rumah si Anu. Si Anu itu saya dengar kemarin dia nagih-nagih hutang sama si Bulan, sama si A. Si A itu menurut saya dia belum punya uang untuk bayar hutang. Sementara si Anu yang nagih hutang ini dia memang perlu juga sepertinya. Pergilah kamu ke rumah si Anu itu, bilang saya yang nagih hutang kamu. Maaf, saya yang nanggung hutang si Fulan. Nah, nanti kamu bayar dengan kasbahu, usahanya budak. Nah, menentukan ia sayyid untuk pembayaran kasbahu, usahanya budak. Atau yang lainnya. Misalnya harta yang ada di tangan makzun. Makzun apa itu? Harta yang ada di tangan si makzun. Makzun apa? Budak yang diizinkan berdagang, itu nama makzun, baik modalnya maupun keuntungannya. Niscaya qadha minhu, membayar ia budak darinya yang ditentukan sayyid. Nah,
wahai budakku, jadilah kamu pendomin hutang bagi sebulan, nanti kamu bayar dengan gaji harianmu ya. Nah, lalu Said itu, si budak itu pun melakukan doman, maka dia akan membayar hutang si anu yang didoman dengan gajinya. Wa illa jika tidak, wa illam yu'ayyin, jika tidak menentukan ya Sayyid, bi alla yazkuril ada'a, dengan bahwa tidak menyebut ya Sayyid akan soal bayar, cuman domin saja. Kamu domin hutang fulan, bayar nanti kita pikir mana jalannya, penting domin aja dulu. Kama qala fi rawdah, sebagaimana berkata ia Imam Nawawi di kitab Rawdah, asalnya Rawdah. Wa in iktasara 'ala al-izni fi ad-daman, wa in iktasara 'ala al-izni fi ad-daman, itu redaksi Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Saya ulang. Di sini redaksi Imam Nawawi adalah wa illa, jika tidak, jika Said tidak menentukan, dengan bahwa dia tidak menyebutkan bagaimana cara pembayaran hutang. Itu redaksi di sini. Sudah dicampur juga dengan sarahnya Imam Mahali. Tapi redaksi Imam Nawawi dan kitab Rawdah begini. Wa in tasara 'alal izni fid daman, jika mencukupkan ia Said atas izin dalam doman. Said hanya ngasih izin saja, mencukupkan di atas izin saja, niscaya fal asahu, pendapat yang kuat, annahu, sesungguhnya demi sya'ni, in kana ma'zunan lahu fit tijarah ta'allaqa gharmud daman bima fi yadih, jika ada ia budak, itu yang diberi izin baginya budak di dalam berdagang, diberi izin baginya budak untuk berdagang, niscaya sanggup pautlah gharmud daman, membayar tanggungan hutang, bima fi yadihi, dengan sesuatu yang ada di tangannya si budak, waqtal izni fihi, waktu diberi izin padanya doman, baik roksi malin, modal usaha ataupun laba. Wama yaksibu, dan sesuatu yang mengusahakan ia si budak, akannya sesuatu setelah diberi izin padanya doman, seperti ihtitobihi, mencari kayu bakarnya budak. Di setelah Said memberi izin si budak mendoman, lalu budaknya buat doman, sejak hari itu hasil usaha budak akan dipergunakan untuk melunasi hutang piutang si madmunlah. Wa illa, jika tidak, jika tidak ada ia Said ma'zunan lahu fi tijarah, diberi izin baginya, jika tidak ada ia budak, itu diberi izin baginya budak dalam berdagang, niscaya fima, sangkut paut ia pada barang, artinya fayata'alaku gharmud daman, sangkut pautlah pembayaran doman, bima yaksibuhu, dengan sesuatu yang akan mengusahakan ia si budak, akannya sesuatu setelah izin. Pakot saja usaha, pakotnya bukan pakot setelah izin, tapi pakot itu kembali ke yaksibuhu, hanya kepada yang diusahakannya saja, tidak ada Rasulullah, tidak ada harta, tidak juga harta Sayyid. Nah, bukan harta Sayyid. Jadi usaha budak setelah izin doman itu akan digunakan untuk bayar hutang, dan Sayyidnya nggak boleh nuntut, mana usaha hari ini setorkan dulu, gaji kamu kuliah hari ini setorkan ke saya, nggak boleh setorkan ke Sayyidnya, tapi harus disetorkan ke si madmun
an. Nah, madmun an. Utangnya banyak juga, 15 juta misalnya, gaji harian 150.000. Nah, maka harus dia bayar 100 hari. Nah, 100 hari berarti 3 bulan lebih dia makan di rumah Sayyid, tapi hasil usahanya bayar hutang. Nah, madmun an kan nggak sedekah. Madmun an, bab daman bukan bab tatawu. Bab daman adalah bab menanggung hutang sementara. Nah, setelah madmun an nanti kaya, maka si budak boleh ngambil ganti ruginya. Kayaknya kamu udah maju ya. Nah, uang saya bayar hutang kemarin udah boleh bayar kayaknya. Dibayarlah oleh si madmun an. Nah, pembayaran itu menjadi hak milik Sayyid. Nah, menjadi hak milik Sayyid. Ketika si madmun an membayar tagihannya, membayar kembali uang yang terpakai, ternyata budak waktu itu sudah jadi orang merdeka, kemana dikembalikan? Nah, fikih yang belum tuntas, sepertinya kepada Sayyid. Khair. Wa wajibus tsani, menurut pendapat yang kedua, ya ta'allaqu bi dhimmatihi fil qismain. Sangkut paut ia pembayaran doman dengan tanggung jawabnya si budak pada dua pembagian tersebut. Dua pembagian yang mana? Dan tiga. Saya bilang fakad di sini fihi. Oh, fihi. Ya, fakad setelahnya. Fakad itu di yang ketiga. Yaksibuhu ba'dal izni fihi. Dengan sesuatu yang mengusahakan ia budak akan sesuatu setelah izin fihi. Dalam hadis pokok di bawahnya. Pokok yang salis, salis. Sini pokok dua. Pokok. Nah, sini pokok. Yaksibuhu ba'dal izni faqat. Kalau fihi kemana mal kembalikan lebih. Nah, Gaha Putra Indonesia, Semarang, bisa menghakimi itu nih, apa namanya? Darul Minhaj, yang dikatakan cetakan yang paling akurat sedunia, kalah sama Gaha Putra Semarang. Indonesia dilawan. Penampilan memang jelek Indonesia nih, tapi kualitas bagus. Karena kalau fihi nggak bisa kita kembali nomornya kemana. Kalau pokok itu jelas hukumnya. Kenapa jelas? Karena kalau budak yang dapat izin tijarah, sumber pembayaran dua. Satu, fima yaksibuhu, kemudian ma fi yadi. Kalau budak itu dapat izin berdagang, dia takluk pembayaran kepada
ma fi yadi wa ma yaksibu ba'da izni. Tapi kalau dia nggak dapat izin berdagang, fi ma yaksibu faqat. Nah, wa wajhus sani yata'allaqu bi dhimmati, sangkut paut ia bayar doman dengan tanggung jawabnya budak pada dua macam tersebut. Dua macam artinya budak makhzun dan budak yang tidak makhzun. Yuttaba'u bihi ba'dal iski, dituntut akan ia budak dengan pembayaran doman setelah dimerdekakan. Wasalisu fil awali, bermula tarik yang ketiga atau pendapat yang ketiga pada kasus pertama. Mana kasus pertama? Qismil awal. Qismil awal. Qismil awal. In kana ma'zunan lahu fit tijarah, tu qismil awal. Qismis sani lam yakun ma'zunan fit tijarah. Kayak as-salisu bil awal, pendapat yang ketiga pada qismil awal, ya ta'allaku, sangkut paut ia pembayaran doman bima yaksibuhu, dengan sesuatu yang mengusahakan ia budakannya setelah izin saja. Nah, setelah izin saja, saja ma yaksibu. Jadi modal dagang, keuntungan dagang itu tidak boleh dijadikan bayaran untuk doman. Wa rabi'u yata'allaqu bidzalika wa biribih. Pendapat yang keempat, sangkut paut ia pembayaran doman bidzalika, dengan demikian. Demikian kemana kembali? Dengan demikian ma yaksibuhu ba'dal izni, sesuatu yang budak usahakan setelah dapat izin, dan juga dengan laba yang hasil di tangannya saja. Di tangannya budak saja, labanya saja, modal nggak boleh untuk bayar. Wasadisu, pendapat yang ketiga, pisani, untuk kismisani. Mana kismisani? Gairu makzunin fit tijarah, budaknya nggak dapat izin berdagang. Ya ta'allaku bi raqabati, sangkut paut ia gharam doman, pembayaran doman dengan pundaknya budak. Nah, kalau dia pundaknya budak, terpaksa budak itu dijual untuk membayar hutang si ma'mun lah. Itu mana ya ta'allaku bi raqabati, karena dia tidak dapat izin dalam berdagang, sementara dia dapat izin untuk doman. Berarti Said sudah rela budaknya menjadi tumbal bayar hutang, maka budaknya akan dijual. Nah, itu doman hutang ya. Kalau doman nyawa itu gak begitu kasusnya. Nah, kalau mendoman orang yang akan dieksekusi mati, itu nanti dalam bab kafalah. Wal asahu istiratu ma'rifatil ma'mun lahu. Menurut pendapat asal, disyaratkan mengenal si ma'mun lah. Artinya inna Ma'rifatat domin. Apa? Inna ma'rifatat domin. Inna ma'rifatat domin. Nah, itu yang salah. Ya'rifahu ad-domino. Nah, itu betul. Ya, putra. Nah,
ay ya'rifahu domin. Ini apa-apa dibuat. Darul Kutub Libanan, Darul Hadis Mesir, salah tulis. Tentu satu juga. Nah, dia tulis di sini inna ma'rifatad domin. Padahal ay ya'rifahu ad-domin. Menurut pendapat Asto disyaratkan mengenal makmunlah. Artinya bahwa mengenal akannya makmunlah oleh si domin. Siapa makmunlah? Al-mustahiqud din, al-mustahiqud dain, orang yang berhak menagih hutang. Jadi siapa yang punya hutang itu harus tahu. Kita nggak boleh transaksi antara domin sama matmunan saja, antara domin sama yang ditanggung hutangnya saja. Tapi matmunlah si penagih hutang juga harus diketahui. Kenapa? Litafawutin nas fistifaihi, karena berbeda manusia dalam cara menagih hutangnya. Tasdidan ada yang kasar, wa tashilan ada yang mudah. Si A datang sama si B, "Kamu kenapa murung-murung begitu? Apa yang dipikirkan?" Kata dia, "Saya sedang ditagih-tagih oleh orang berhutang ke saya." Nah, kata si A, "Itu kenapa harus pikirkan? Kan memang orang punya hutang mau menagih dia. Pokoknya saya pusing kalau ditagih-tagih. Kalau punya uang saya akan bayar. Tapi kalau ditagih-tagih, setiap hari ada SMS, ada telepon, tanya bagaimana keadaan, bagaimana hutang, saya jadi pusing." Kata siapa, "Biar saya nanggung." Nanti dia bilang. Nah, selepas itu nomor dia lagi yang ditagih oleh si makmunlah. Belum lagi sarapan pagi dah 3 kali WA masuk. Antara zuhur dan asar 17 kali. Nah, kalau tahu saya begini nggak mau saya lagi domin. Nah, itu sebabnya kamu ketahui dulu siapa yang nuntut hutang, siapa makmunlah. Karena ada orang santai nagih hutang, ada yang kejam nagih hutang, ada yang menyewa orang lain untuk nagih hutang. Ada kolektor yang kumisnya panjang, nah pangkal lengannya sebesar paha kita, yang gedor itu pakai tinju, ngetok pintu aja pakai tinju. Nah, itu yang nagih hutang. Kalung anjing di leher dia, Pak. Rantai anjing di lehernya. Ganas itu. Nanti dia yang stres. Maka perlu sebelum ikut campur dalam urusan orang lain, kita harus tahu orang itu urusan yang siapa. Wasani yang zuru ila anna domin yufi. Pendapat kedua memandang kepada sesungguhnya domin itu kan akan membayar. Si domin dia sudah bersedia menanggung hutang, berarti kan dia bersedia membayar. Ketika dia bersedia membayar, berarti dia punya uang untuk membayar. Fala yubala bidzalik, enggak perlu dipedulikan dengan demikian. Mungkin penagih itu kasar karena enggak ada yang bisa dia ambil, karena enggak ada yang dia terima. Bisa saja ketika ada yang diterima dia akan bersikap lemah lembut. Walaupun kasarnya hanya sekali waktu bertemu. Itu pendapat kedua, pandangannya begitu. Wal asahu alal awali, menurut pendapat asal didasari kepada pendapat pertama, disyaratkan si domin harus tahu siapa makmunlah. Annahu la yustaratu qabuluhu wa ridho. Sesungguhnya tidak perlu disyaratkan penerimaan dari makmunlah dan ridhonya makmunlah. Artinya wahidum minhuma, tidak perlu disyaratkan satu dari dua hal tersebut. Kata makmunlah, saya nggak mau terima
kalau orang lain yang bayar hutang. Saya mau kamu yang bayar hutang. Kamu yang berhutang, masa orang lain yang bayar? Saya nggak rela kalau hutang itu orang yang bayar, kamu yang harus bayar. Kalau dia yang bayar pun, kamu yang berhutang ke dia, kamu serahkan ke saya. Itu kata si Ma'mun lah. Itu mau dia terima nggak terima, domain hukumnya sah. Wasani yustarutuni, disyaratkan kedua-duanya. Ridho si Ma'mun lah, kemudian qabul secara lafaz. Wasalisu, pendapat yang ketiga, disyaratkan ridho saja, nggak perlu qabul secara lafaz. Berdasarkan di atas syaratnya qabul, yakunu bainahu wa bainad doman ma bainal ijabi wal qabul bisairil uqud. Berdasarkan di atas syaratnya qabul, itu adalah antaranya Ma'mun lah dan di antaranya doman, domin kan? Domin. Taufik doman. Darul hadis domin. Doman. Ya betul? Domin. Doman itu bukan orang. Ini doman. Nah, domin yang betul. Ustaz fanatik luka. Nah, disyaratkan berdasarkan di atas disyaratkannya qabul itu adalah antaranya si Ma'mun lah dengan si domin, itu sesuatu yang ada antara ijab dan qabul pada seluruh akad. Berarti antara domin sama Ma'mun lah terjadilah apa yang terjadi antara seluruh akad. Nah, ada ijab qabulnya, ada khobar ikbatnya. Saya datang ke sini sebagai domin daripada orang yang berhutang ke kamu. Kata Ma'munlah, saya menerimanya. Saya rela kalau kamu mau mendomin hutangnya. Nah, sekarang ini uang sebagai pembayaran hutang si bulan, saya sebagai domin. Kata si Ma'munlah, saya terima uangnya. Jadi harus ada akad. Kalau memang disyaratkan qabul. Titik. Wala yustaratu ridal Ma'mun anhu qat'an. Tidak pun disyaratkan ridho Ma'mun an, sepakat ulama. Tidak disyaratkan ridho si Ma'mun an, sepakat ulama. Siapa si Ma'mun an? Dia adalah orang yang di atasnya ada hutang. Apa kata si Ma'mun an? Kamu tidak mau, saya tidak mau, kamu ikut campur dengan hutang saya. Itu dia nggak perlu rela. Saya nggak rela hutang saya dibayarkan. Rela bayarkan saja sah hukumnya. Nggak perlu itu. Kamu nggak rela hutang kamu dibayarkan, tapi kamu nggak ada uang untuk pembayarannya. Sementara orang berhutang, orang yang ngasih hutang perlu dia uang tersebut. Jadi kamu sebetulnya mau apa? Saya dipaksa pula dia hajar dulu baru dia rela. Daripada menghajar dia, mendingan hukum mengatakan sah doman tanpa perlu syarat ridho si Ma'mun an. Tidak juga perlu mengetahuinya menurut pendapat Ashab. Tidak juga perlu mengetahuinya menurut pendapat Ashab. Wasani menurut pendapat yang kedua, yustaratu disyaratkan mengetahuinya, liya'rifa halahu, supaya mengetahui ya si domin akan keadaannya. Wa annahu, dan sesungguhnya si Ma'mun lah, si Ma'mun an
hal yastahiqu istina'al ma'ruf ilaih, apakah dia berhak menerima perlakuan kebaikan kepadanya? Apakah dia berhak menerima perlakuan ma'ruf kepadanya? Jangan buru-buru kita tanggung hutang seseorang. Setelah kita tahu siapa seseorang berhutang, baru kita menyesal. Biasa tanya nanggung hutang dia. Ihsan, apa yang terpikir nih? Sedang mikir apa? Itulah, uang sudah saya tabung, gunanya banyak sekali, tapi kawan pinjam gak bayar-bayar sampai sekarang. Padahal saya sawat peluang itu. Nah, contoh nih, contoh saja. Ya. Nah, kita yang kasihan bilang biasa saja nanggung utangnya. Orang itu berapa utangnya? Kita bayarin dia utangnya. Ternyata setelah kita tahu siapa berutang, judi online yang utang. Orang terlibat judi online. Ternyata dia utang uang untuk berjudi. Ternyata dia utang uang untuk tahun baru. Nah, untuk Natalan. Astagfirullah. Itu perlu disyaratkan si domin harus tahu si madmu'an, supaya dia ketahui keadaannya, supaya diketahui ini layak enggak orang menerima kebaikan kita sama diri atau tidak. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.